Waktu mutusinnya itu pas mau lulus TK. Ya Allah, gimana ya anak TK pacaran anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, gue Rakoldi, si teman yang selalu mempesona. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Sebelumnya gue ucapin mohon maaf banget buat kalian yang udah ngirim cerita horor kalian ke Instagram gue atau ke email gue. Karena jujur kemarin udah gue coba guys, gue udah coba ceritain cerita horor kalian, tapi muka gue nggak bisa serem, jadi gue skip lah, sorry banget. Dan di konten kali ini gue membacain curhatan kalian semua yang udah ngirimin ke Instagram gue @rajkooldi. Dan ternyata para subscriber gue pada saat girl ya. Sedih banget asli ceritanya. Dan panjang-panjang banget dia ceritainnya. Oke, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu guys. Dan yang paling penting adalah nyalain loncengnya biar gue semangat terus bikin videonya, oke? Dan sebelum lanjut ke videonya, gue mau nyanyi sedikit buat kalian semua. Sampai kapan kan ku buktikan tresno tulus emong kanggo awakku, sampai mati kan ku pastikan merko mung kowe sing tak tresnani. Oke, langsung aja ke videonya guys, kun. Oke, yang pertama guys, dari Kesia Adinda. Dulu gue pernah punya pacar, tapi makin hari hubunganku mulai renggang. Setelah 2 bulan pacaran, gue diselingkuhin sama si doi. 2 bulan doang selingkuhin, sedih oke. Dan gue herannya pacar baru si doi temen gue sendiri. Aduh, cepu banget, asli cepu. Tapi ya udahlah, gue ikhlasin aja. Dan sekarang alhamdulillah dapet pengganti yang lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah. Dan doi yang sekarang itu sahabat mantan gue. Tapi aku bersyukur. Kenapa sih tadi bilang gue, sekarang aku? Tapi aku bersyukur punya doi seperti yang sekarang. Oke, masih biasa aja. Oke, lanjut dari Sri Atmasari. Jadi ini cerita aku bang. Kami udah pacaran 5 bulan. Singkat cerita, di anniv yang kedua HP dia tuh rusak, jadi gak ada komunikasi. Pas bulan puasa kemarin dia udah beli HP baru. Pas lebaran malah mutusin. Gak ada akhlak emang, udah ditungguin malah begini. Menurut abang gimana sih? Ya udah, mau gimana lagi coba? Lu udah diputusin, ditinggalin, ya mau gimana? Santai aja kali, cowok masih banyak di dunia ini, oke? Oke, lanjut ya, dari Septia Putri. Aku pernah dong kak suka sama orang waktu sekolah dulu. Ya orang emang orang, terus lu mau suka sama siapa? Aku sebenarnya tahu dia juga suka ke aku. Dia sering gitu ngeliatin aku. Iya, tapi ternyata teman aku juga suka dia. Dia bilang kalau dia suka sama cowok itu, aku auto mundur dong. Aku nggak mau saingan sama temen. Dan gak beberapa lama aku denger mereka pacaran. Ya ampun, rasanya sakit banget. Kasian. Tapi aku diem dan gak pernah bicara sama orang lain. Aku cuma bisa lihat mereka bahagia, walaupun aku tahu sebenarnya teman aku yang bilang cinta dulu ke cowok itu. Dan mungkin karena gak enak, apa sih, tipe mulu orang ini. Karena nggak enak mungkin ya, makanya diterima cintanya. Tapi hubungan mereka cuma bertahan 3 bulan. Mereka putus dan temen aku tadi masih suka sama cowok itu. Dan dia nyuruh aku untuk satuin mereka lagi. Aku bingung dong, harus bagaimana, tapi aku relain lah. Asalkan temanku bahagia, ideal. Dan aku kasih dia surat biar dia mau balikan lagi sama temanku. Ini masih zaman surat-suratan ha? Dan auto kaget aku, ternyata dia balas. Dan dia bilang kalau dia sukanya sama aku dari dulu, bukan sama temanku. Semenjak itu temanku marah ke aku. Sumpah ini kecinta-cintaan monyet banget ya. Aku suka kamu, kamu suka dia suka aku, apa sih? Oke, lanjut guys, dari Nia. Jadi aku kenal sama satu cowok. Awal kenal baik, perhatian, care banget pokoknya dah kak. Dan aku mikir waktu itu cuma aku cewek paling bahagia bisa kenal sama dia kak. Ini puitis banget loh. Tapi hubungan kami ditentang oleh orang tua satu sama lain karena perbedaan kepercayaan. Saya Kristen dan cowok itu Islam. Oke. Ketika saya udah merasakan bahagia banget sama dia, kenapa harus tidak diperbolehkan bersama? Rasanya itu sakit banget kak. Sakit kak. Tapi karena dari kami udah sama-sama nyaman, akhirnya kami menjalin hubungan diam-diam tanpa
ada yang tahu, oke. Hubungan kami berjalan 8 bulan kak. Sampai pada akhirnya dia berubah drastis, sifat dia jadi cuek, bodo amat ke aku. Kayak ngebuang gitu aja kak. Kayak, oke kayak mungkin ya. Setiap saya ungkit-ungkit soal dia nyakitin hati saya, pasti dia kesel, marah-marah ke saya gitulah. Akhirnya hubungan kami selesai tepat Anif 8 bulan. Oke. Dan saya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya kak. Sakit banget rasanya kak. Kau yang mau pas aku sayang-sayangnya. Nyesek pokoknya, campur aduk lah kak rasanya. Saya tahu kok kak, saya bukan siapa-siapanya dia lagi. Tapi rasa cemburu itu terus muncul kalau lihat dia deket sama cewek lain. Saya harus gimana kak? Tolong kasih saran. Ya kamunya harus move on lah. Masa dianya udah cari cewek lain, kamu masih terpuruk karena dia? Dia udah seneng-seneng karena cewek lain, kamu masih sedih karena dia? Ya udah, ngapain sedih-sedih lah. Cowok masih banyak di dunia ini kok, tenang aja, oke? Dari Hana Rifaatul. Gue pernah suka sama dia itu baik, selalu bikin nyaman, seneng dan lain-lain. Kalau kita jalan berdua itu disangka pacaran tapi nyatanya enggak. Emang senyum. Dan suatu ketika gue posting foto berdua sama dia, tiba-tiba dia marah gak jelas. Biasanya juga gak apa-apa, semakin hari kita kayak orang asing. Dan sampai sekarang pun tetap begitu, meskipun kita satu sekolah dan tangga kelas. Oh masih sekolah. Wajar aja sih kayak gitu mah. Pikirannya masih ya gitulah pokoknya. Oke, lanjut dari Hilma Ulia. Gua kan suka sama seseorang nih bang. Terus gue cerita ke teman deket gue. Dia dengerin terus ngasih semangat ke gue buat deketin dia terus sampai dapet. Akhirnya gue berusaha tuh bang deketin dia terus walau baru kenal sih. Dia welcome gitu sama gue. Oke, welcome kayak keset ya. Tapi sekarang kabarnya gak tahu gimana karena kan jarang ketemu dan komunikasinya cuma lewat chat doang. Terus ya bang, waktu hari raya gue ketemu sama dia dan gue seneng banget bang, masya Allah. Lebay lu ah. Terus kok dia mampir ke rumah gue, pikir gue. Dan ternyata ya, dia sepupu gue sendiri bang, gak jadi deh bang. Lu gimana sih ah? Sepupu sendiri gak tahu, hah? Padahal sedikit lagi gue udah bener-bener jatuh cinta. Ya udahlah, mau gimana lagi ya kan? Ada ya orang kayak gini ya, sama sepupu sendiri gak tahu. Gimana sih ceritanya, hah? Mak lo gak bilang, Oke, lanjut ya, dari Isna Miftah. Pernah pacaran sama cowok terus putus gara-gara dia mau fokus ke organisasi dan gak pengen pacaran. Alasan klasik sih menurut gue. Tapi dia malah pacaran sama teman gue sendiri. OMG kan, bener kan apa kata gue? Bayangin bor, oke bor, santai bor, gue bayangin bor. Gimana perasaan gue sakit bambang. Dan mereka sering bikin story janjian berdua. Aduh, mana belum bisa move on lagi. Blok aja sih, blok ngapain? Salahnya lo kenapa lo masih ngeliatin storynya dia? Kenapa? Kalau gue jadi lo nih, gue blok aja. Asli gue blok. Oke, lanjut guys, dari Yunita Anggun. Kak, aku mau curhat. Iya neng, boleh neng. Aku hampir 5 tahun gak pernah pacaran. Sedih banget loh. Bukan soal trauma atau apa, tapi dulu fokus kuliah dan nyaman tanpa pacaran. Terus sekarang setelah lulus kuliah pengen punya pacar. Setelah aku lagi deket sama cowok, kita udah lama kenal ya. Jalan bareng, makan bareng, sering kumpul sama temen-temennya juga. Tapi yang namanya cewek, aku kan butuh kepastian. Aku akhirnya ngeberanin diri buat nanya ke dia soal hubungan kita ini. Sebenarnya kayak gimana? Dia bilang kalau mulai nyaman sama aku. Tapi dia gak mau terburu-buru katanya. Dia bilang kalau suruh ngejalanin yang sekarang dulu aja. Suruh kenalin dia dulu. Aku tanya, sampai kapan aku harus kenalin dia? Dia nggak bisa jawab dan akhirnya dia nggak mau bahas soal itu. Terus akhirnya aku ya udah, aku diem aja. Menurut Kak Raka gimana? Aku harus gimana? Apa aku harus tetap nungguin dia tanpa kejelasan atau aku harus pergi perlahan? Perlahan engkau pun Menurut gua nih ya, dia tuh orangnya pengen main-main dulu. Terus gak pengen ngejalanin hubungan yang serius dulu. Kalau lu nanya ke gue bang, gue harus gimana? Ya cara lu udah bener sih. Lu udah nanya ke dia, sampai kapan lu harus kenalin dia. Tapi dianya gak mau jawab dan gak membahas soal itu, ya udah, tinggalin aja cowok kayak gitu. Ya karena mau sampai kapan lu harus menunggu tanpa kepastian. Oke, lanjutnya dari Adinda Analita. Bang please kalau pas baca ini jangan kasih tahu nama gue ya. Ya udah terlanjur gimana dong? Yaudah ulangin deh. Dari Atit, sensor guys. Bang please kalau pas baca ini jangan kasih tahu IG gue ya. Tenang aja, udah gue sensor kok. Aku dulu tuh pertama pacaran waktu TK. Buset deh, TK udah pacaran, gila. Dan itu masih polos banget dong. Iya dong.
Satu kelas itu pun udah tahu. Terus setiap istirahat nih kan jajan aku tuh selalu dibeliin. Dan kalau pulang sekolah aku dianterin, tapi diantar mamanya sih. Terus baru mamanya jemput dia, terus apa sih? Terus baru mamanya jemput dia. Terus pokoknya banget deh. Tapi pas dia nembak aku nggak inget sama sekali, sampai sekarang aku nggak inget. Tapi nih kalau putusnya, ya Allah, ngenes sekali aku. Waktu putusnya itu pas mau lulus TK. Ya Allah, gimana ya anak TK pacaran anjir. Pas bikin kerajinan dari daun yang dipasang di kepala. Masa nih yang minta putus dia bilang, kita putus ya, sambil ngasih prakaryanya itu ke kepalaku. Terus gua kaget dong, gue jawab, lah kenapa? Terus dia nggak jawab. Terus saat itu pula dia udah pacaran lagi sama teman satu kelas. Anjir, anak TK fuckboy juga ya. Gue sebagai anak yang masih TK tuh kayak polos, dan iya polos selalu masih TK cuy. Dan cuma bengong aja ngeliatin dia udah pacaran sama yang lain. Aduh, cringe banget, asli cringe. Gue aja mulai suka sama cewek SD kelas 6. Dia TK anjir udah suka-sukaan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut guys dari Khalifa Puji. Pagi menjelang siang kak. Oh iya, aku mau sedikit cerita tentang my love story. Jadi aku udah pacaran 3 tahun kan. So suka duka udah dilalui bersama. Aku bener-bener udah nemenin dia dari nol. Dari dia SMK. Setelah lulus sekolah dia daftar angkatannya kan. Lah gue masih tetap support doang apa yang dia lakuin demi masa depannya. Singkat cerita, aku pergi nongki sama teman-teman aku. Tetapi aku nggak bilang ke dia kalau aku pergi sama temen-temen pas malam itu. Siangnya dia tanya aku kalau semalam pergi nggak. Terus aku jawab pergi sama teman-teman. Terus gue minta, please sih kalau ngomong aku aja, gue aja. Terus gue minta maaf ke dia. Nah, cuma gara-gara itu aku diputus. Please lah, masalah gitu menurut dia fatal banget. Aku gak terima dong. Terus aku jelasin ke dia. Dia tetap gak mau. Jadi aku simpulin, yang pertama dia udah gak cinta lagi ya kan. Betul. Yang kedua, pas dia jadi angkatan mungkin dia mikirnya bisa nyari cewek yang lebih. Tapi gak semua cewek bisa nerima pas lagi susah-susahnya. Jadi aku mencoba ikhlas. Semoga Allah memberikan yang tepat buat aku. Lelaki diuji ketika dia berada di atas, sedangkan wanita diuji ketika lelaki berada di bawah. Oke, dari Azan. Jadi aku punya pacar nih, udah hampir setahun pacaran. Terus dia curiga sama aku. Jadi dia sering curhat ke kakakku. Terus kakakku bilangnya aku selingkuh. Taunya yang deket malah mereka berdua. Anjir, malah kakaknya yang deket guys sama pacarnya. Terus bahkan mereka berdua sering keluar bareng tanpa sepengetahuanku. Misalnya chat beda aplikasi. Akhirnya aku diputusin. Ya Allah, sedih banget. Sama kakak loh guys, sama kakak. Kalau sama temen lo mending aja ya. Sama kakak serumah loh. Gimana ceritanya? Si cowok sering curhat ke kakaknya si cewek. Terus si cewek bilang adanya selingkuh. Terus cowoknya sama kakaknya jalan berdua, pacaran. Aduh, ku menangis. Oke, lanjut dari Ana Septiana. Nama dia lalu Ricky Trisna Mukti. Besok pagi hari lahirnya dia. Aku nitip pesan lewat kontennya abang. Oke. Aku sama dia kenal atau deket dari zaman SMA. Dulu dia cinta pertama aku. Ya gitulah bang, namanya cinta monyet. Oke. Yang bentar-bentar putus nyambung. Kalau gak salah kelas 2 SMA kita putus. Sampai semester 3 di bangku kuliah. Yang namanya cinta sejauh apapun kita mencari pasti bakal balik ke orang yang sama. Kalau kita sama-sama saling sayang. Tepat tanggal 25 Desember 2017 kita balikan walaupun LDRan. Singkat saja bang. Di sini aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat orang yang selalu sayang, orang yang selalu semangatin aku sampai saat ini, orang yang gak pernah lelah buat tanggung jawab sama aku. Aku gak bisa seromantis cewek di luar sana yang ngasih kue maupun kado. Aku cuma bisa nitip salam di kontennya Abang Raka. Oke, jadi dia mau ngucapin selamat ulang tahun buat pacarnya ya guys. Oke, cerita ini jadi yang terakhir ya guys di video kali ini. Dan sorry banget buat curhatan kalian yang belum gue baca, sorry banget. Pokoknya kalau video ini tembus 2000 like, gue bakal bikin part 2-nya, oke? Pokoknya jangan lupa follow Instagram gue @rachkaoldi. Dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.